Baik, di Kompas Petang, Saudara, Mabes Polri telah mengirimkan surat pengajuan red notice untuk tersangka kasus dugaan percakapan berkonten pornografi Rizik Syihab kepada Interpol Pusat. Namun hingga kini Interpol Pusat masih mengkaji permohonan red notice untuk Rizik Syihab. Hal ini disampaikan langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Setio Wasisto. Hingga kini Polri masih menunggu izin resmi dari Interpol Pusat terkait pengajuan red notice atau permintaan mencari dan menangkap buronan internasional untuk Rizik Syihab. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan percakapan berkonten pornografi, Rizik Syihab belum juga kembali ke Indonesia. Belum. Red notice sudah mengajukan ke Interpol, tetapi belum ada clearance dari Interpol Pusat. Masih diajukan ke NCB Interpol Indonesia. Nanti itu harus dikeluarkan oleh Interpol Pusat. Sebelumnya, tim kuasa hukum Rizik Syihab mengatakan banyak kejanggalan dalam kasus dugaan percakapan berkonten pornografi yang menyeret Rizik Syihab. Menurut tim kuasa hukum, kepolisian hingga saat ini belum mampu menemukan salah satu bukti penting, yaitu siapa pengunggah dan pembuat video percakapan berkonten pornografi hingga menyebar luas di media sosial. Ini polisi di bawah koordinasi Presiden sebagai Panglima tertinggi. Jadi kita minta Presiden secara kewenangannya untuk memerintahkan Kapolri melakukan SP3 karena sudah banyak kesalahannya. Polisi nggak bisa jawab sampai hari ini siapa Anonymous yang membuat chatting seksnya itu siapa, nggak ada sampai hari ini. Itu kan nggak masuk akal secara ilmu hukum. Lebih lengkap soal ini kita temui jurnalis Kompas TV Peter Chandra yang berada di Mapolda Metro Jaya. Peter, lebih detail bagaimana upaya pengajuan red notice untuk Rizik Syihab? Sudah diajukan, Riko, tadi sepertinya sudah disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Setio Wasisto bahwa pengajuan red notice tersebut sudah diajukan oleh pihak Polisi Republik Indonesia dalam hal ini melalui Polda Metro Jaya, dan saat ini prosesnya sedang berlangsung di tingkat Interpol Pusat. Mereka dari pihak Interpol Pusat sedang melakukan pengkajian terkait dengan permintaan dari pihak Polda Metro Jaya untuk bisa melakukan pencarian dan juga penangkapan terhadap Rizik Syihab yang saat ini posisinya berada di luar negeri. Sementara untuk penerbitan surat atau red notice tersebut memang saat ini diyakini oleh pihak kepolisian menjadi penting karena bisa membuat atau bisa membawa pulang Rizik Syihab ke Indonesia untuk kemudian bisa menjalani proses hukumnya dalam kasus dugaan percakapan yang berkonten pornografi. Kita tahu bahwa red notice tersebut adalah permintaan untuk mencari dan juga menangkap seseorang yang diduga terlibat dalam suatu kasus kriminal, dan orang atau seseorang yang dimintai atau diajukan namanya untuk kemudian diterbitkan red notice tersebut adalah seseorang yang sudah berstatus sebagai tersangka dan sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Rizik Syihab dalam kasus dugaan percakapan berkonten pornografi sudah berstatus sebagai tersangka, dan Polda Metro Jaya juga sudah memasukkan Rizik Syihab sebagai daftar pencarian orang. Ini yang kemudian pihak kepolisian Republik Indonesia mengajukan permohonan red notice tersebut kepada pihak Interpol Pusat untuk kemudian bisa membantu memulangkan Rizik Syihab ke Indonesia untuk bisa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Mapolda Metro Jaya. Sementara itu sampai saat ini prosesnya kalau kami mencoba mencari informasinya baik itu melalui laman Interpol, lalu juga dari informasi yang kami terima dari pihak Polda Metro Jaya bahwa prosesnya sendiri memang sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu, sudah diajukan oleh pihak kepolisian, dan saat ini kalau disetujui nanti Interpol Pusat yang akan mengajukan atau memberitahukan kepada lembaga-lembaga kepolisian di negara-negara yang tergabung dalam anggota Interpol untuk bisa memberitahukan terkait dengan yang diminta oleh pihak kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini. Tercatat ada 190 negara, Riko, yang tercatat sebagai anggota Interpol, dan Indonesia sendiri sebagai salah satu anggotanya sudah terdaftar sejak tahun 1952. Ini kemudian upaya ini masih terus diupayakan, dan kami sampai saat ini masih terus menunggu bagaimana nanti respon dari pihak Interpol Pusat, yang nanti juga kami masih akan mengkonfirmasi kepada pihak Polda Metro Jaya terkait dengan perkembangan pengajuan red notice terhadap Rizik Syihab, tersangka kasus dugaan percakapan berkonten pornografi. Sementara demikian, Niko, bagi Anda. Pit, yang
menjadi perhatian beberapa jam ini adalah informasi mengenai Rizik akan pulang tanggal 12 Juni dan rencananya disebutkan akan disambut massa begitu. Bagaimana kepolisian mengolah informasi ini? Sampai saat ini polisi masih meyakini bahwa Rizik Syihab masih berada di luar negeri untuk posisinya. Tapi dari pihak kepolisian sendiri memang belakangan ini meminta bahwa Rizik Syihab untuk bisa kembali ke Indonesia untuk kemudian taat mengikuti proses hukum yang saat ini sedang berlangsung untuk bisa membuka secara terang kasus dugaan percakapan yang berkonten pornografi. Sampai saat ini kami tadi juga mencoba menanyakan kepada pihak Polda Metro Jaya terkait dengan rencana kepulangan Rizik Syihab, tapi belum ada respon sampai saat ini. Kami masih menunggu, Riko, bagaimana nanti terkait dengan proses hukum yang berlangsung, termasuk juga terkait dengan rencana kepulangan dari Rizik Syihab yang rencananya juga akan disambut oleh massa yang cukup banyak. Riko. Peter Chandra, jurnalis Kompas TV melaporkan dari Mapolda Metro Jaya. Polisi meminta pimpinan FPI Rizik Syihab yang menjadi tersangka kasus pornografi mematuhi proses hukum yang berlaku. Pendukung Rizik pun oleh polisi juga diminta untuk tidak perlu melakukan penjemputan berlebihan terhadap Rizik di bandara. Polisi meminta semua warga negara termasuk pimpinan FPI Rizik Syihab yang menjadi tersangka dalam kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi untuk mematuhi aturan yang berlaku. Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iryawan mengatakan keberatan Rizik terkait kasus yang dituduhkan padanya bisa disampaikan lewat persidangan nanti. Selain itu, Iryawan juga meminta simpatisan Rizik untuk tidak perlu melakukan pengepungan bandara saat menjemput Rizik Syihab yang akan datang dari Arab Saudi. Kita barusan selesai melaksanakan rapat koordinasi untuk itu. Nanti kita akan jelaskan karena masih ada rapat lanjutan. Tentu kita harus antisipasi dan mengimbau nggak usah turun ke bandara mau ngapain ya. Malu dilihat dunia internasional bandara kita dikepung orang. Untuk apa? Ya tinggal pertanggungjawaban aja selesai sebetulnya. Nggak usah kepung-kepungan. Ya. Apa yang mau dikepung kan? Ya suka tidak suka mau tidak mau yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan. Ya nanti diuji di persidangan, saya pikir itu lebih fair ya. Sebelumnya sempat beredar di media sosial selebaran rencana aksi pengepungan di Bandara Soekarno-Hatta saat Rizik Syihab tiba di bandara tersebut. Dikutip dari situs kompas.com, pengacara Rizik Syihab Sugito Atmo Prawiro membenarkan adanya selebaran tersebut, namun membantah itu berasal dari FPI. Sugito mengatakan benar dari simpatisan HRS atau Habib Rizik Syihab. Kalau dari Klaskaran ada logo Laskar FPI. Rizik Syihab sendiri sampai sekarang masih ditunggu polisi untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus yang dituduhkan padanya. Tim Liputan Kompas TV.